Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma ya Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك سيد المرسلين أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kita cintai dan kita rindukan kehadirannya di tengah-tengah kita semua, gurunda kita Buya Yahya beserta keluarga. Mari kita doakan dari majlis mulia ini, semoga Allah senantiasa menjaga gurunda kita, senantiasa memberikan segala kebaikan kepada gurunda kita, baik itu kebaikan yang buahnya dipetik di dunia ini, terutama adalah kebaikan yang buahnya dipetik di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada gurunda kita keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusannya, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Yang Allah muliakan, kami cintai para pecinta ilmu, para perindu kemuliaan, para perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah hadis yang sangat penting sekali untuk kita ketahui isinya, kemudian kita amalkan. Dan ini hadis bukan hadis nabawi, tapi adalah hadis qudsi. Tentu kita semua tahu, insyaallah kami husnudzan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengetahui perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Tapi kami mohon izin untuk mengulas sedikit perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu yang biasa disebut dengan hadis yang dimulai dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi sumbernya dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau hadis nabawi. Tapi kalau hadis qudsi, terkadang qala Rasulullah sama, cuman sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang qala Allah Subhanahu wa taala berkata.
Jadi kalau hadis qudsi itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Kalau hadis nabawi dari baginda Nabi, kalau hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pendapat antar para ulama. Ada sebagian yang mengatakan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafaz kata-katanya itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua mengatakan tidak, maknanya dari Allah, ya lafadznya juga dari Allah. Lah kalau begitu apa bedanya dengan Quran? Beda. Kalau Quran ada mukjizatnya, kalau hadits qudsi tidak ada mukjizatnya, di antara perbedaannya. Kalau Quran dibaca di dalam salat, kalau hadits qudsi enggak boleh dibaca dalam salat. Itu di antara perbedaannya. Kalau Quran ada suratnya, ada ayatnya, kan begitu. Kalau hadits qudsi tidak ada. Ya. Jadi yang jelas sudah simpelnya begini. Hadits qudsi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ingin kita bawakan ini, yang ingin kita kaji bersama ini datang dari Allah. Ngajak bicara kita semuanya sebagai hambanya, ngajak bicara kita semuanya sebagai seorang hamba. Langsung saja, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik ini seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli khidmah. Sayyidina Anas itu cerdas dalam khidmahnya. 10 tahun bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya hidupnya diberkahi karena doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Anas. Harta berlimpah, anak keturunan juga berlimpah, banyak anak keturunannya. Termasuk umurnya juga panjang. Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan dikatakan Sayyidina Anas bin Malik memiliki 120 anak yang semuanya adalah penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya Masya Allah, berkah doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, umurnya panjang Sayyidina Anas, Masya Allah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala. Lihat, Rasulullah bersabda tapi mengatakan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi tidak berhenti sampai Rasulullah, sumbernya langsung dari Allah. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Kita semua manusia dipanggil dengan panggilan anak Adam. Ada apa ini? Para ulama menjelaskan kenapa kita nggak gini. Pertanyaannya begini, kenapa kita nggak dipanggil wahai manusia saja, ya ayuhan nas, tapi dipanggilnya anak Adam oleh Allah? Apa faidahnya di sini? Para ulama mengatakan bahwa faidahnya ini menunjukkan bahwa Allah menghormati dan memuliakan kita. Karena Nabi Adam itu manusia pertama, nabi pula. Manusia pertama, nabi pula. Nabi adalah derajat paling tinggi, selesai. Dan kita adalah anaknya Nabi. Beda kan? Hei fulan, kita disebut dengan namanya, dengan disebut wahai anaknya Nabi, beda. Ada seorang namanya Asep misalkan. Asep ini anaknya Pak Lurah. Lebih terhormat mana? Dipanggil hai Asep atau wahai anak Pak Lurah? Ayo. Wahai anak Pak Lurah. Naikin lagi deh biar lebih jelas. Ada Ujang.
Ada seorang namanya Ujang. Ujang ini anak presiden. Oh. Lebih terhormat mana dipanggil, Ujang, sini kamu, atau dipanggil wahai anak presiden? Lebih hebat mana? Lebih terhormat mana? Wahai anak presiden. Ini kita juga sama. Di awal Gusti Allah menyeru kita dengan seruan penghormatan. Yabna Adam, wahai anak Adam. Ini kita dimuliakan nih. Harusnya kalau sudah begitu langsung ngedenger, pasang telinganya, siapkan hatinya. Yabna Adam. Jawaban kita gimana kalau disuruh Allah? Labbaik. Makanya orang haji gimana talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Sekarang Gusti Allah yang menyeru kita, Yabna Adam, yang memanggil kita, wahai anak Adam. Maka jawab, labbaik. Ada apa ya Allah? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya kamu, kata Allah, wahai anak Adam, ma da'autani, selama kamu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Tidak peduli bagaimana, walaupun banyak, walaupun besar, tidak dianggap oleh Allah banyak, tidak dianggap oleh Allah besar. Berarti ini tentang apa ini? Tentang ampunan dosa. Tentang doa. Doanya apa? Doa agar kita diampuni. Karena maksudnya adalah sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku agar dosamu diampuni, ini maknanya, dan kamu berharap, dalam keadaan kamu berharap agar doamu itu diijabah olehku, maka aku akan ampuni dosamu. Ini urusannya dengan doa. Satu dengan doa, yang kedua dengan ampunan dosa. Para hadirin yang Allah muliakan, kami cintai, kita sebagai anak Adam, lagi-lagi semuanya punya dosa. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kita semuanya punya dosa. Bukan hanya punya dosa, tapi kita ini sering berbuat dosa. Maka baginda Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Maksudnya banyak melakukan dosa. Ini fakta, nggak bisa diingkari. Kalau perlu bukti, tinggal pelajari saja. Kami beri petunjuk sedikit. Bapak Ibu silahkan pelajari. Ada satu kitab namanya Sulam Taufiq, nama kitabnya. Di pungkasan daripada kitab ini ada babun fil ma'asi, bab menjelaskan tentang macam-macam kemaksiatan. Di situ dijelaskan mulai dari maksiatnya hati sampai maksiatnya anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, dijelaskan detail. Untuk mengetahui apakah betul kita ini pendosa, atau untuk membuktikan. Kalau mengetahui kita sudah tahu dari baginda Nabi. Untuk membuktikan betul-betul, pelajari dulu itu macam-macam dosa, kemudian lihat diri kita. Nah, sedikit kami sebutkan yang ada di kitab yang kami sebutkan tadi, Sulam Taufiq. Ada dosa-dosa hati. Di antara dosa hati apa? Di antara dosa-dosa hati adalah sombong. Sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran
dan merendahkan orang lain. Dua, siapapun yang menolak kebenaran dia orang sombong. Siapapun yang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, memandang orang lain lebih rendah daripada dia, sombong. Sekarang pertanyaannya, siapa dari kita yang selamat daripada penyakit hati dan maksiat yang satu ini? Sedikit sekali di antara kita yang selamat dari penyakit ini. Sekali lagi, bayangkan. Menolak kebenaran, sombong. Merendahkan orang lain, sombong. Merasa diri lebih baik dari orang lain, sombong. Merasa orang lain lebih rendah dari kita, sombong. Praktekin saja. Bahkan dalam majlis ilmu pun kesombongan itu ada. Oh gimana itu Ustaz contohnya kesombongan dalam majlis ilmu? Kok ada? Ada. Ada sebagian di antara kita ini nggak mau ngedenger Ustaz, ulama, kiai, kecuali yang tenar-tenar saja. Kalau yang nggak tenar, apaan? Siapa dia? Sombong. Hati-hati. Tapi insya Allah yang di sini selamat semua ini. Gurunda kita nggak datang tapi masih tetap datang ini. Masya Allah luar biasa. Kami membayangkannya kayaknya yang hadir cuma 1-2 ini. Tapi yang hadir begitu banyak, luar biasa. Semoga ini tanda bahwa kesombongan itu tidak ada di hati kita. Ya Allah. Sombong. Suami ngomong ke sang istri, menasihati yang baik, nggak didengar. Sombong. Masya Allah. Jadi begitu ya. Kesombongan ini mengerikan luar biasa. Saat kita sholat, saat kita bisa hadir majlis, kemudian memandang orang yang belum hadir majlis ilmu dengan pandangan tidak nyaman, pandangan merendahkan, sombong. Saat kita bangun malam kemudian merasa kita lebih baik daripada orang lain, sombong. Sedangkan dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu habbati khardalin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Surga bukan tempat orang-orang yang sombong. Surga tidak mau nerima orang-orang yang sombong. Artinya dosa banyak. Kembali lagi kepada bahwa dosa kita tuh banyak. Jangankan dosa tangan, dosa mata yang mungkin sering melihat yang haram, telinga yang mungkin sering mendengar yang haram, gunjingan dan seterusnya. Tangan ini Masya Allah sering digunakan untuk mencaci maki, untuk menggunjing, untuk merendahkan, untuk menghina. Kadang-kadang dengan emotion, mentertawakan saja, itu bisa jadi sombong. Nah, potensi kita bermaksiat Masya Allah begitu besar. Dan maksiat yang benar-benar kita lakukan begitu banyak sekali. Nah, oleh karenanya mari kita cari cara bagaimana caranya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Dan ternyata Allah ajak kita diskusi ini. Ya ibna Adam, wahai anaknya Adam. Panggilan penghormatan. Wahai anaknya Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka ala ma kana minka wala ubali. Selama kamu berdoa kepadaku meminta agar dosa-dosamu diampuni, diiringi permintaan tersebut dengan harapan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, wala ubali. Dan aku tidak menganggap dosa besarmu, dosamu yang banyak itu sebagai dosa besar dan dosa yang banyak. Akan dihapus semuanya. Akan dihapus semuanya. Berarti caranya gimana kalau begitu Ustaz? Ini yang di sini. Cara menghapus dosa. Yang pertama, tentunya yang sudah sangat kita kenal, yaitu dengan taubat kepada Allah. Makanya berikutnya kita baca dulu, nanti kita
bahas setelahnya, ya ibna Adam. Kemudian Allah menyeru kita lagi, wahai anaknya Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Kalau seandainya dosamu, lihat ini penegasan dari Allah, kalau seandainya dosamu mencapai langit, awan-awan yang ada di langit sana, kemudian kamu bertaubat kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu. Tadi dikatakan seberapa banyak pun, seberapa besar pun akan diampuni. Sekarang seandainya besarnya, banyaknya, memenuhi langit dan bumi, juga akan diampuni oleh Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Sesungguhnya kamu, seandainya kamu datang kepadaku dengan seisi bumi. Nah, ini qurabil ard ini artinya isi bumi, tapi yang dimaksud jadi antara langit dengan bumi penuh dengan dosa, kemudian isi di dalam bumi juga penuh dengan dosa. Ini lebih daripada yang kedua tadi itu. Kemudian meninggal, saat meninggal kita tidak syirik, kita membawa iman. Maka aku akan ampuni, kata Allah, aku akan datangkan ampunan sebanyak itu pula. Rawahu Tirmidzi rahimahullah wa qala haditsun hasan. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, semoga Allah senantiasa memberikan karunia rahmatnya kepada beliau. Wa qala, dan beliau Imam Tirmidzi berkata haditsun hasan, hadis hasan. Baik, para hadirin semuanya, para pemirsa di tempat Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita 3 kali. Seruan pertama menyatakan bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun itu, sebesar apapun itu. Ini seruan pertama. Seruan kedua, seandainya banyaknya dosa kita itu memenuhi langit dan bumi, penuh semuanya dengan dosa kita, pun juga akan Allah ampuni. Seruan yang ketiga, seandainya dosa yang kita bawa nanti saat kita meninggal atau saat kita hidup kok kita banyak dosa, dosanya sebanyak langit dan bumi, dan isi bumi penuh dengan dosa. Jadi sampai dalam-dalamnya bumi 7 lapis itu penuh dengan dosa kita. Tapi dengan syarat kita beriman kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sekarang apa yang bisa kita ambil dari hadis qudsi ini? Yang harus kita ambil dari hadis qudsi ini, yang pertama, bahwa doa, ini urusan doa, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bahas doa dulu. Cuman pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan doa? Ini pertanyaan. Bapak Ibu semuanya, banyak di antara kita yang sering bertanya, kenapa doa saya tidak dijawab-jawab sama Allah? Kenapa dosa kita tidak dijawab, doa kita tidak dijawab sama Allah? Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, tengah malam juga kita berdoa. Tapi mana ijabahnya dari Allah? Pertanyaan ini sering muncul. Minimal kita bertanya pada diri kita sendiri, walaupun tidak bertanya pada orang lain. Saya sudah doa tapi kok jawabannya belum datang-datang ini, belum dikabul sama Allah, belum diijabah sama Allah. Kok bisa ya? Nah ini pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa permintaan kita selama ini tidak ada jawabannya, atau belum ada jawabannya, belum dikabul sama Allah? Maka yang pertama, doa itu tidaklah menjadi doa kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Maka doa itu bukan sekedar permintaan. Awas sekali lagi, bukan sekedar permintaan.
tapi permintaan khusus dengan syarat-syarat tertentu. Maka siapapun di antara kita yang meminta kepada Allah tapi tidak memenuhi syarat doa, permintaannya belum jadi doa. Sehingga wajar sekali kalau seandainya ijabahnya tidak ada, karena berdoa pun tidak. Awas, hati-hati, berdoa itu bukan asal Allahumma, 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 bukan hanya begitu. Kalau itu hanya sekedar meminta, ya Allah, minta betul, tapi doa belum. Maka kami tegaskan di sini, jangan berharap permintaannya akan dikabul oleh Allah, sedangkan syarat menjadi doanya tidak terpenuhi. Barangkali kita termasuk dalam golongan meminta tapi tidak memenuhi syarat doa. Kalau tidak memenuhi syarat doa, ya jangan berharap dikabul, dikasih sama Allah dong kalau begitu. Apalagi nyalahkan Allah. Ya Allah, hamba sudah berdoa, tapi kok enggak engkau berikan jawaban, ya Allah. Enggak engkau ijabah, enggak engkau qabul. Enggak. Sudah salah, kurang ajar pula sama Allah, double itu. Salahnya di mana? Salahnya tidak memenuhi syarat doa. Kurang ajarnya menganggap Allah pelit, tidak memberi jawaban doa, double. Nauzubillah. Maka pada kesempatan kali ini mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh apa saja sih syaratnya doa, sehingga kalau doa tersebut sudah terpenuhi syaratnya, maka akan datang otomatis jawabannya dari Allah. Ingat, Allah itu sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku maka niscaya aku akan jawab. Enggak ada syarat lain, pokoknya berdoa pasti dijawab. Maka para ulama sepakat, siapapun di antara kita yang berdoa kepada Allah pasti akan Allah jawab. Yang penting doanya benar-benar doa, bukan doanya hanya sekedar permintaan biasa, tidak memenuhi syarat-syaratnya. Enggak. Sama kalau diperhatikan Pak Bu, kita sholat, katanya orang sholat akan dapat pahala. Kita zakat, katanya orang zakat akan dapat pahala. Kita haji, katanya orang haji akan dapat pahala. Semua itu benar, tapi kan ada syarat dan ketentuannya. Kapan sholat kapan sholat kita dapat pahala? Kalau syarat-syarat sahnya dipenuhi, syarat wajibnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, hal-hal yang bisa membatalkannya dihindari, kemudian ikhlas, tulus, makan makanan yang halal, maka baru akan diterima oleh Allah. Akan berpahala itu ibadah. Zakat juga sama, dalam hal mengeluarkan zakat ada syarat-syaratnya, diantaranya harus ada niat. Kalau pengen diterima harus ikhlas karena Allah, maka diterima. Jadi awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Tolong pahami betul bahwa doa itu pasti diijabah asal memenuhi syarat-syaratnya. Sekarang apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama merupakan syarat utama doa kita agar diijabah oleh Allah. Doa tersebut didahului permohonan maaf, permintaan ampun kepada Allah. Ini nomor satu. Jadi jangan doa itu langsung begitu, Allahumma ya Allah tolong begini, berikan pada hambamu ini dan itu. Enggak. Syarat utama nomor satu adalah doa tersebut didahului permohonan ampun kepada Allah. Bahasa lainnya taubat kepada Allah. Ini pertama, dan ini syarat utamanya. Ya Masya Allah. Jadi bahasa lainnya, sebelum kita meminta kepada Allah, damai dulu dengan Allah. Jangan sampai kita minta kepada Allah tapi kita masih punya masalah kepada Allah. Kita punya permasalahan dengan Allah, tidak akur dengan Allah. Jadi langkah pertama, damai dulu dengan
Allah. Dengan cara apa? Mohon ampun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini langkah pertama yang nomor satu. Sekarang gini, Bapak, Ibu punya masalah dengan seorang teman atau tetangga. Bapak Ibu punya masalah dengan tetangga. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu punya hajat, punya kebutuhan. Contohnya beras di rumah habis. Anak-anak harus makan. Bapak Ibu punya masalah dengan tetangga. Tiba-tiba datang ke tetangga, minta beras dong. Kira-kira dikasih enggak? Enggak. Kata tetangganya, enak saja. Kemarin ngeledek, kemarin nyaci maki, kemarin menghina. Tiba-tiba datang kok minta. Tapi coba kalau datang, kemudian saat datang minta maaf dulu. Tolong maafkan saya pengen damai dengan kamu. Tolong maafkan saya pengen damai dengan kamu. Saya ngerasa, saya ngaku, saya dosa, saya banyak salah. Kemudian dimaafkan oleh tetangga tadi itu. Saat dimaafkan, sudah tenang itu hati tetangga, baru kita ngomong, boleh enggak minta bantuannya? Anak-anak saya lapar di rumah, saya kehabisan beras, boleh enggak 1 liter saja? Dikasih, Bu. Memang Gusti Allah tidak seperti manusia, tapi kita dalam beretika hendaknya seperti itu. Maka saat kita ingin berdoa dan doanya betul-betul pengen dikabul sama Allah, ya tobat dulu, minta ampun dulu. Makanya cerdasnya ulama-ulama kita, coba perhatikan, setelah sholat, selesai sholat, sebelum doa apa yang dilakukan? Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca istighfar dulu. Kenapa baca istighfar dulu? Selain ada tuntunannya dari baginda Nabi, ada hikmahnya apa? Setelahnya nanti kita mau doa. Tapi kan kita sudah minta ampun sama Allah. Maka saat berdoa, kemungkinan dijawab doanya sangat besar. Makanya kata para ulama, sebab batin yang paling besar untuk diijabahnya doa adalah kita taubat terlebih dahulu kepada Allah, minta ampun terlebih dahulu kepada Allah. Itu dulu deh nomor satu. Itu dulu nomor satu. Ya, nomor satu, minta ampun, taubat kepada Allah, damai dengan Allah. Kemudian nomor 2, supaya doa kita diijabah, wajib yakin bahwa Allah akan memberi ijabah doa kita. Siapapun yang berdoa tapi dia tidak yakin akan dijawab doanya sama Allah, enggak dijawab beneran. Awas, sekali lagi, siapapun di antara kita yang berdoa kepada Allah tapi dia tidak yakin bahwa doanya akan dijawab sama Allah, doanya tidak dijawab sama Allah. Syarat doa yang kedua adalah yakin bahwa Allah akan memberi, seperti yang di sini dalam hadis qudsi ini, warajautani, dalam keadaan yakin berharap kepada Allah. Doa yakin doanya akan dijawab, berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ini sama, ini satu baris ini. Yakin doanya akan dijawab, husnudzon, baik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan ijabah untuk doanya. Berharap kepada Allah, doanya akan diijabah. Ini sama, 3 ini. Ini otomatis, ini saling berkaitan, ini 3 ini. Makanya dalam sebuah hadis, jangan pernah, maknanya, jangan kamu meminta satu hajat kemudian ngomong insyi'ta, kalau engkau mau ya Allah. Maksudnya gini, ya Allah, hamba mohon begini, itu pun kalau engkau mau ya Allah. Itu kurang ajar sama Allah, dicoret sama Allah. Jangan begitu. Yakin sudah. Kalau sudah minta sama Allah, Allah jawab, yakin begitu. Nah, untuk memupuk keyakinan, kami akan bawakan satu kisah dan fakta. Apa itu?
Dulu syaitan, iblis, oleh Allah diperintahkan bersama para malaikat agar sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Malaikat semuanya sujud, tapi iblis nggak mau sujud. Akhirnya iblis dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dikeluarkan, diusir dari surga oleh Allah. Ini iblis. Saat terusir dari surga, ada satu permohonan yang diajukan oleh iblis. Apa itu? Permohonannya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, jadikan aku kekal sampai hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Artinya iblis minta kepada Allah agar diberikan panjang umur sampai hari kiamat. Apa jawaban Allah? Qala innaka minal munzirin. Allah berkata, innaka, sesungguhnya kamu minal munzirin, termasuk orang-orang atau termasuk yang akan dikekalkan sampai hari kiamat. Berarti kalau gitu iblis saat meminta diberi nggak sama Allah? Diberi nggak sama Allah? Diberi, pengen kekal, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan sampai hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Ini kan permohonan kepada Allah. Allah jawab, innaka minal munzirin, kamu akan dikekalkan, kamu akan dipanjangkan umurnya sampai hari kebangkitan nanti. Loh, kata para ulama salafus saleh, sebagian di antara beliau-beliau berkata, kalau iblis saja, makhluk yang paling durhaka, paling kurang ajar, paling ngelunjak, paling berdosa kepada Allah, saat meminta kepada Allah dikasih sama Allah, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kalau doa, yakin, yang yakin akan dijawab sama Allah. Tapi Ustadz, kan saya pendosa Ustadz, dosa saya banyak. Yang kata Ustadz tadi itu, Masya Allah, maksiat hati aja mungkin semuanya dilakukan. Selain yang kufur-kufur, sombong, iya, hasud, iya, kemudian sering membenci seseorang tanpa sebab yang diperbolehkan, yang jelas juga iya, suudzon kepada orang juga iya, penuh saya dengan dosa. Menggunjing apalagi, penuh saya dengan dosa. Apa mungkin doa saya diijabah oleh Allah? Kalau sudah doa maka yang yakin, kalau sudah yakin maka diijabah oleh Allah. Selesai. Ini syarat, ini syaratnya. Sudah, jangan memandang siapa kita. Makanya kata guru-guru mulia bagaimana? Dalam hal meminta kepada Allah, jangan melihat diri kita yang kotor ini, tapi lihat Allah yang maha pemberi, maha kasih sayang. Di saat kita meminta, ya Allah, lihat Allahnya, maha pemberi, maha kasih sayang. Allah. Jangan, ya Allah, ngelihat hamba ini kotor, ini seterusnya, akhirnya ragu, jangan-jangan doa saya nggak dijawab, salah besar. Tobat wajib, minta ampun duluan, iya itu syarat. Tapi kalau sudah berdoa, sekali lagi, yang yakin doanya akan diijabah. Dan memang seperti itu. Tidak ada doa yang tidak dijawab sama Allah. Sepakat semua ulama, doa itu pasti dijawab sama Allah. Ada pengecualiannya. Ada Ustadz? Ada. Ada orang, dia sudah tobat duluan, sudah minta ampun duluan, saat berdoa dia yakin akan diijabah. Tapi sesaat kemudian atau beberapa saat kemudian dia ngomong begini, aku sudah berdoa tapi kok enggak dijawab-jawab, luntur keyakinannya. Yang seperti ini juga tidak dijawab doanya. Namanya istibta. Ini orang kok terburu-buru pengen diijabah doanya. Ini kok kurang ajar sama Allah, meremehkan kekuasaan Allah. Gusti Allah kalau memutuskan A ya akan terjadi. Nggak ada yang atur Gusti Allah. Sudah, kalau minta, minta, yang yakin, yakin sudah. Selesai.
Tapi Ustadz, sudah setahun 2 tahun gak dijawab-jawab. Iya, tapi jangan pernah ngomong, aku sudah berdoa tapi kok gak dijawab-jawab. Berarti tanda doanya tidak diijabah oleh Allah. Maka dalam hadis sahih dikatakan, innallaha yastajibu du'a 'abdi ma lam ya'jal fayaqul da'autu falam yustajab li. Sesungguhnya Allah akan menjawab doa seorang hamba selama hamba tersebut tidak terburu-buru, kemudian mengatakan, aku telah berdoa ya Allah, tapi kok enggak dijawab-jawab doaku. Siapapun yang mengatakan, walaupun dalam hatinya saja dia ngomong, aku sudah doa tapi enggak dijawab-jawab, berarti tidak dijawab beneran, karena kurang ajar sama Allah. Tapi Ustadz, katanya diijabah, dan kita harus yakin diijabah, tapi sudah lama nggak dijabah. Nah, ini ada jawaban lagi. Baginda Nabi sudah memberitahu kita, para ulama sudah menjelaskan bahwa hajat-hajat duniawi yang saat kita hidup nih, yang kita minta kepada Allah, itu pasti selama syarat doanya dipenuhi pasti akan diijabah sama Allah. Tapi ada tapinya. Bentuk ijabah, bentuk pengkabulan doa itu bermacam-macam, berbeda-beda. Contoh-contoh, kita minta sama Allah diberikan motor baru. Ini contoh saja. Sudah setahun nggak ada tuh motor baru. Jadi berangkat kerja, pulang kerja, naik angkot. Sudah 2 tahun datanglah motor, tapi motornya bukan motor baru, motor second. Kemudian apa kita ngomong, ya Allah, engkau tidak mengijabah doaku. Itu ciri tidak diijabah doanya. Terus kalau gitu gimana dong Ustaz, cara menyikapinya? Begini, bagi Nabi itu sudah mengatakan, para ulama sudah menjelaskan bahwa ijabah doa itu bermacam-macam, berbeda-beda. Yang pertama, Allah akan ijabah doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Minta motor dikasih motor, minta mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, semerek-mereknya, setahun keluarannya. Berarti sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang Allah menjawab dengan cara yang pertama ini, terkadang Allah menjawab dengan cara yang kedua. Bagaimana dengan cara yang kedua? Diberi oleh Allah sesuai dengan yang kita minta, tapi waktunya yang tidak sesuai. Contoh, kita mintanya tahun ini, dikasihnya tahun depan. Ini juga ijabah. Kalau ada pertanyaan, tapi telat Ustaz, enggak telat kalau ternyata kita tahu ada kebaikan di dalamnya. Ini kami ingin cerita kisah nyata. Ada seorang syekh, seorang ulama, bertahun-tahun hidupnya tinggalnya ngontrak, Pak Bu, ngontrak. Sudah punya anak besar-besar, ulama, ngontrak. Berdoa kepada Allah karena keluarganya sudah mulai banyak, kontrakan juga susah untuk bisa mencukupi dengan layak. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rumah kepada beliau. Ditunjuk rumahnya yang ono ya Allah, yang itu, yang ada di samping jalan sana ya Allah. Disebut rumahnya cukup besar dan dikira bahwa cukuplah untuk nampung keluarga beliau. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah berikan kepada beliau rumah. Ini yang kedua tadi itu, rumah. Tapi rumahnya tidak yang di samping jalan tadi, yang dikepengin tadi, tapi rumahnya agak ke dalam sedikit. Nah, ini kan tidak sesuai dengan yang dipinta. Tapi ternyata selang berapa lama, beberapa waktu berlalu, rumah yang di samping jalan tadi itu mengalami kecelakaan, runtuh. Beliau berkata, ya Allah, alhamdulillah, kalau seandainya engkau berikan kepada hambamu ini rumah yang itu sesuai dengan permintaan hamba, mungkin sudah celaka hamba dan keluarga hamba. Tuh. Makanya husnudzon tadi itu syarat itu, baik sangka sama Allah.
Penting itu. Karena wallah kita manusia itu banyak tidak taunya daripada taunya. Yang tadi kami contohkan, minta motor untuk transportasi kerja, pulang pergi dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, begitu terus naik motor. Yang dihayalkan indah, enak, terhindar dari macet, datang tepat waktu, mungkin motornya juga bisa dipakai untuk kepentingan keluarga, kebutuhan rumah tangga juga bisa membantu dan seterusnya. Itu kan yang dipikir cuman itu oleh otak kita nih, otak manusia. Tapi saat Allah belum memberi, bukan berarti tidak memberi. Tapi karena Allah tahu bahwa saat itu kalau kita diberi motor, mungkin ada celaka dan seterusnya yang mengintai kita. Nah ini bahaya. Persis begini deh, coba Bapak Ibu kami tanya. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil, usianya 5 tahun, minta dibelikan motor supaya dia pakai sendiri, dikasih apa enggak? Mau dikasih Pak? Mau dikasih? Oh silahkan nak, saya beri, terus nanti mainnya ke jalan raya ya. Itu baru jalan almarhum tuh, tahlilan kita. Orang tua yang bijak, yang penuh dengan kasih sayang, saat tahu anaknya meminta sesuatu yang akan membahayakan untuk dia, nggak dikasih. Mungkin kasih sepeda dulu deh, mainnya di komplek dulu deh, jangan dulu langsung ke jalan raya, kan begitu. Awas, hati-hati. Gusti Allah juga begitu dalam memperlakukan kita. Kita mintanya karena Allah tahu bahwa itu tidak baik untuk kita, tidak cocok untuk kita, membahayakan untuk kita, maka Allah tidak beri. Tapi diberi yang lain, yang kemaslahatannya sebetulnya kita tuju. Kan kita minta motor supaya gampang, lancar pulang pergi dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Ternyata yang bisa menjalankan tugas itu, memperlancar tadi itu, ternyata angkutan umum. Maka Allah berinya angkutan umum dulu. Aman, gak usah mikirin. Kan Masya Allah. Apa kata para ulama? Satu kenikmatan dunia mengundang 1000 ujian. Kok bisa begitu? Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah punya mobil, tapi pertama kali punya mobil dulu, berharap ya Allah anugerahkan pada hamba-Mu ini mobil. Yang kebayang gimana? Yang enak semua. Nggak ada yang nggak enak, yang nggak kebayang. Yang enak semuanya. Enak nyetir, adem AC-nya, ketemu tetangga, say hello, assalamualaikum, biar dibanggakan, disanjung sama tetangga. Mobil baru ya, yang kebayang itu. Yang kebayang itu. Tapi kenyataannya saya sudah punya mobil, sudah mulai garuk-garuk. Ini kok bensinnya boros amat ya? Yang satu mulai kepikiran. Itu dunia tuh. Sudah mikir bensinnya boros, baru jalan nyenggol lagi. Itu bempernya patah, lecet dan seterusnya. Kepikiran lagi dibawa ke bengkel. Belum lama, ya Allah, harus ganti oli katanya. Wah, kepikiran lagi. Belum lama lagi, ya Allah, bannya sudah gundul, harus diganti, kepikiran lagi. Belum lama lagi, aduh ternyata di rumah sempit sekali, garasinya nggak cukup, harus bangun garasi, kepikiran lagi. Selang 10 tahun, aduh, harus bayar pajak lagi ini, ya Allah, bayar pajak. Belum lagi kalau ditaruh di tempat atau di rumah, di garasi, kepikiran, khawatir ada yang maling dan seterusnya. Satu kenikmatan dunia mengundang 1000 ujian. Awas, hati-hati. Apa maknanya kalau begitu? Doa mah pasti diijabah. Cuman sekali lagi kita baru sebutkan 2. Terkadang diijabah sesuai dengan permintaan kita persis 100%. Terkadang sesuai dengan permintaan kita tapi tidak 100%. Seperti kita minta motor tadi itu, mintanya baru dikasih second, mintanya tahun ini dikasih tahun depan. Dikasih, cuman tidak 100% seperti yang kita inginkan. Terkadang kata baginda Nabi, ijabah itu berupa kita dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari musibah. Jadi doa itu bisa nolak bala itu beneran, dihindarkan dari musibah. Kami mengalami Pak Bu, dan kami yakin husnudzon bahwa apa yang kami alami itu berkah daripada
doa dan wirid yang tidak berhenti. Kami di pondok sana, di Cianjur sana, pernah mengalami musibah tahun 2022, gempa. Dan alhamdulillah Allah selamatkan kita semuanya, tidak ada satupun yang mengalami luka parah, enggak. Kalau luka hanya lecet saja ada. Artinya semuanya normal. Dan ada hal yang unik. Yang unik apa? Bangunan-bangunan itu, atap-atap, plafon itu runtuh. Genteng-genteng juga hancur, runtuh. Tapi yang unik apa? Kapan itu runtuh? Kapan itu jatuh? Setelah kita semuanya keluar dari tempat kita masing-masing baru runtuh. Didilai oleh Allah sekian menit. Bukan karena memang di pondok pesantren tempatnya yang baik. Tempat doa-doa selalu dipanjatkan oleh Allah. Wiridan wiridan itu amal-amal soleh, kesunnah yang diistiqomahkan. Selalu dilakukan di tempat itu. Maka di antara buahnya, wajar kalau seandainya Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Itu nyata. Maka doa tuh jangan pernah ada bosen, jangan ninggalkan doa karena kok belum dijawab-jawab semua. Enggak sudah. Terkadang balasan daripada doa, jawaban daripada doa kita dihindarkan dari yang buruk. Untuk para remaja juga sama, berdoa, ya Allah jodohkan hamba dengan dia. Pokoknya doanya itu. Ibu-ibu bapak juga sama, semoga dia jadi menantuku. Terus berdoa begitu. Ternyata menantunya orang lain, enggak sesuai dengan yang kita minta. Tapi sudah doa kebaikan kepada Allah, jangan khawatir. Barangkali itulah jawaban terbaik. Inilah calon menantu yang terbaik. Siapa yang tahu? Allah tahu, kita tidak tahu. Sudah, makanya husnudzon sama Allah harus. Nah, kemudian berikutnya, terkadang jawaban doa dari Allah adalah ampunan dosa. Kita punya dosa, tapi karena berdoa, dosa kita diampuni sama Allah. Terkadang jawaban doa itu Allah simpen di akhirat nanti. Tiba-tiba kita kaget nanti yaumul qiyamah, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Ini apa ya Allah? Maka jawaban Allah, ini adalah jawaban daripada doamu waktu di dunia yang aku pending. Baru aku berikan saat ini. Gak ada jeleknya berdoa. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW ngajari kita doa dalam setiap kegiatan kita. Coba sebelum tidur ada doa, bangun tidur ada doa, mau ke kamar mandi, masuk kamar mandi ada doa, buka baju saat kita mau mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, wudu ada doanya, mau sholat ada doanya, mau apa lagi? Bahkan mohon maaf, mau berhubungan suami istri bagi yang udah punya pasangan, itu juga ada doanya. Setiap saat ada doanya. Ya Masya Allah. Dan yakini bahwa doa itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini juga termasuk kita berdoa agar kita diampuni dosanya sama Allah, juga pasti dijawab oleh Allah. Dalam hadis qudsi ini. Yang penting penuhi syarat-syarat doanya, pasti dijawab oleh Allah. Tidak mungkin tidak dijawab oleh Allah. Cuman tolong perhatikan. Dosa itu kan ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Bukan berarti kalau dosa kecil boleh dilakukan atau kita remehkan, bukan. Tapi ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu ada hikmah pembagiannya. Ya, di antaranya berkaitan dengan yang kita jelaskan saat ini. Kalau dosa besar, maka untuk diampuni dosa tersebut harus tobat. Tobat ada syarat dan ketentuannya. Kalau dosa kecil, dengan berdoa Allahumma ighfir lana, diampuni sama Allah. Dengan kita sholat diampuni oleh Allah. Dengan kita puasa diampuni. Dengan kita sedekah diampuni. Dengan kita hadir majlis seperti ini, gugur itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, contohnya bagaimana? Berzina, mencuri, membunuh, menggunjing. Ini dosa-dosa besar. Gimana cara diampuni oleh Allah? Harus tobat kepada Allah. Harus tobat kepada Allah. Makanya para ulama memaknai tsummastaghfartani di sini, kemudian kamu meminta ampun,
maksudnya kamu bertobat kepadaku. Berarti kalau kita taubat kepada Allah sambil berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa hambamu ini, sambil diiringi dengan yakin dan harapan penuh kepada Allah, maka doa tersebut akan diijabah dan dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengijabah doa. Mari senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa untuk senantiasa husnudzon kepada Allah, untuk senantiasa bertobat kepada Allah di dosa-dosa yang kita lakukan. Jika perkara-perkara ini kita lakukan, doa dengan syarat-syaratnya, husnudzon kepada Allah dalam menyikapi ijabah doa, kemudian taubat kepada Allah, doa-doa kita akan diijabah, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi kita semuanya taubat dan nasuha, taubat yang sesungguhnya, dan wafat dalam keadaan bersih dari dosa, setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab.